Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas untuk para pemirsa dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia. Nah, pada sore hari ini kita sambil ngopi, menikmati buah, juga sisa-sisa kue Lebaran Idul Fitri. Mari sama-sama kita dengarkan dan juga simak tentang motivasi hidup ya. Temanya bersih-bersih. Mungkin teman-teman baru kali ini mendengar ya, bersih-bersih, apa itu bersih-bersih? Nah, mungkin lebih lengkapnya langsung saya serahkan kepada Ibu Nunu. Silakan. Terima kasih, alhamdulillah. Iya, bersih-bersih. Kalau kita mendengar kata-kata bersih-bersih itu, makna yang terkandung dalamnya adalah menyingkirkan yang kotor-kotor, bersih-bersih. Lalu apa saja yang perlu mendapat pembersihan? Gitu kan? Nah, ketika kita menjalani hidup, maka konotasi pembersihan ini bisa jadi pembersihan yang ada dalam alam pikiran kita supaya bersih, tidak ada pikiran yang kotor, atau anak-anak bilang sukanya apa, Victor ya. Yeah. Jangan sampai ada yang pikiran kotor. Netting, Yeah. negatif thinking. Nettingnya negatif thinking. Jangan. Jadi ya perlu ada pembersihan dalam alam pikir kita supaya tidak menjadi kotor, tetapi menjadi bersih. Kemudian bersih-bersih juga yang ada dalam hati kita, perasaan kita ini sangat manusiawi. Kalau ada perasaan marah, melo, halu, dan lain sebagainya ya, atau katakanlah benci, kecewa ya, tapi ini memberikan dampak yang kurang baik. Maka perlu juga dibersih-bersih supaya ada di sana nilai-nilai keimanan, ya kan, supaya ada di sana tertanam dengan betul-betul tertanam dengan tajam. Di situ ada rasa kasih sayang, rasa maaf, rasa menolong, rasa kebaikan-kebaikan yang dicintai oleh Allah. Jadi itu yang perlu dibersihkan. Yang dibersihkan apa yang di alam pikiran, yang di perasaan, juga aktivitas. Bersih dari aktivitas yang memberikan dampak kurang bagus, termasuk bersih dalam lingkungan tempat di mana kita tinggal. Mengapa harus bersih? Iya, bersih itu juga nasihat ya, bahwa bersih itu bagian dari iman. Iya. Nah, kalau kita meyakini itu sebagai bagian dari iman, mengapa kita abaikan? Mari kita lakukan pembersihan itu supaya dampak yang keluar itu juga bersih. Kalau yang keluar bersih, hasilnya juga bersih. Itu juga dalam lingkungan, baik lingkungan yang terkecil dalam kamar tempat kita tidur, ruang halaman rumah, dalam rumah atau di lingkungan rumah. Kenapa kalau ada sesuatu yang kurang tertib, kurang bersih, karena tidak pernah dibersihkan, maka itu akan memberikan dampak yang kurang positif, energinya juga kurang positif. Seakan-akan kita mau melangkah saja, sudah memandang ada sampah, ada walaupun kecil sampah itu ya dalam lingkungan kita, itu sudah memberikan nuansa yang kurang nyaman. Tumpukan cucian. Ya, tumpukan cucian. Apakah itu yang masih kotor atau yang sudah dari jemuran kemudian taruh begitu saja brek. Dan itu juga membuat pemandangan kita kurang bagus, jatuhnya ke perasaan juga kurang enak, pikiran kita jadi kurang nyaman juga ya. Tapi yang paling yang paling mudah kita lakukan itu agar supaya kita tidak bertanya-tanya dari mana saya harus memulai membersihkan ini, apalagi kalau rumah sumpek dan lain sebagainya. Apa yang terjadi, rumah itu sering ada ketidaksinkronan di dalam rumah tangga atau rumah keluarga, anak dengan orang tua, dengan keluarga yang lain. Kenapa? Karena ada yang kurang bersih di kepala, alam pikir, kurang bersih di hatinya, kurang bersih di lingkungan keluarganya. Mulai dari mana bersih-bersihnya? Oke, mungkin kita lihat yang paling terdekat, yaitu yang paling terkecil dalam kamar kita.
biasanya kalau dalam kamar itu ya ada lemari, ada tempat tidur. Mari kita buka lemari kita. Waduh, lemari ini ada 3, penuh semua. Nah, ini lemari kan kita tutup, yang tertutup begini saja itu sudah memberikan dampak kurang positif dengan lemari penuh. Ya, padahal itu lemari penuh itu apakah tiap hari kita gunakan pakaian? Kan tidak juga. Ya, alangkah baiknya kita keluarkan semua, kita keluarkan lalu kita pilah-pilah mana yang memang masih bisa kita pakai dan mana yang bisa kita sedekahkan, mana yang memang barangkali bisa dijual barangkali, bisa, atau memang sudah harus istilahnya sudah dibuang saja. Ya, pilih seperti itu. Yang paling mudah sekali yang kita mengawali dari lemari itu tidak nampak, padahal tertutup, itu saja sudah memberikan energi yang kurang positif. Ketika dia penuh di situ, setiap kali mau ganti pakaian, waduh, lemari ini penuh dengan pakaian yang sudah 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Iya betul, Gitu harus kan? disortir lagi. Nah, itu baju pengantinmu apakah masih engkau simpan? Masih Mungkin ada. yang 2-3 tahun nyimpan. Kan udah agak sempit jasnya. Kadang yang sudah puluhan tahun itu tersimpan baju pengantin. Lah untuk apa baju Iya, pengantin? betul. Orang dia sudah sempit. Kalau memang dia layak kita berikan, Pak, hadiahkan kepada orang lain untuk digunakan, silakan dihadiahkan. Iya. Itu juga memberikan dampak yang kurang positif terhadap kehidupan kita sehari-hari. Kemudian ada buku-buku. Kalau di dalam rumah ini ada yang suka baca, biasanya bukunya banyak. Nah, buku banyak itu kadang yang sudah 5 tahun yang lalu itu masih terpajang di Pajangan. untuk pajangan. Itu alangkah baiknya yang memang bisa dibagikan, silahkan dibagikan atau disedekahkan kepada orang yang mungkin belum pernah membaca buku itu, yang bisa memberikan ilmu pengetahuan kepada orang lain. Termasuk perhiasan itu dijaga mati sampai sekian lama. Kadang memberikan ingatan, aduh ini di zaman apa istilahnya Sriwijaya Majapahit ini ya sudah lama sekali ya. Ya, alangkah baiknya diperbaharui atau dibersihkan, dalam artian kalau bahasa saya itu resik-resik ya, bersih gitu. Kenapa sih harus seperti itu? Terus terang ini kalau kita biarkan, bahkan itu bertahun-tahun kita lakukan hal serupa, itu bisa memberikan pandangan, pikiran, perasaan dan langkah-langkah yang bisa menghambat kemajuan atau menghambat progres gitu ya. Jadi lalu kapan dilakukannya? Ya bolehlah mungkin setahun sekali, atau ada yang agak sedikit ekstrim 1 semester sekali kita lakukan per 6 bulan bersih-bersih. Iya, dan itu sangat perlu sekali kita lakukan agar supaya kehidupan kita itu lebih lempeng, ya, artinya lancar, tertib, tidak ada gangguan, tidak ada hambatan. Di antaranya harus bersih-bersih tadi. Mungkin begitu. Iya. Saya teringat salah satu perkataan guru saya bahwa ibda binafsik, kata guru. Mulailah dari dirimu sendiri. Karena terkadang Bu, kita terlalu berpikir jauh tentang ingin merubah dunia, ingin merubah di sekeliling kita, tapi kita lupa dengan kita sendiri gitu, entah kesehatannya atau kualitas pola hidup kita yang masih sembarangan. Ada juga salah satu motivator ya istilahnya, walaupun dia seorang jenderal militer dari Amerika, beliau bilang untuk merubah dunia lakukan dari hal-hal yang terkecil, yang terdekat, sederhana, yaitu apa? Rapikan kamar tidurmu gitu. Walaupun istilahnya itu kita pikir sepele ya Bu, remeh-temeh, tapi berat gitu terkadang gitu. Jadi memang harus kita refresh, kita bersihkan dari mulai pikiran, hati, juga perilaku, agar memang visi hidup kita itu maksimal tercapai seperti itu. Mungkin juga kepada teman-teman ini, karena ini bisa interaksi sebenarnya, cuma nanti bisa langsung diketik di komen ya nanti. Insya Allah ketika nanti Ibu punya kesempatan, waktu, bisa nanti dijawab ya Bu secara offline lah. Nah juga ini terkait lagi mengenai resik-resik gitu Bu. Karena kalau budaya kita ya hampir di seluruh Indonesia, terutama kita di Jawa ini, kalau pagi itu saya lihat ya kehidupan kita di kampung yang benar-benar pelosok, ibu-ibu itu sudah bangun jam 3 biasanya itu. Beliau-beliau ini hebat sekali, sudah
bersih-bersih dapur, sudah masak, Bener. sudah nyapu-nyapu gitu. Mungkin di kehidupan modern ini agak sulit Bu ditemukan gitu. Apakah sebenarnya kenapa gitu? Apa mungkin juga kurang sadaran atau mungkin dianggap kuno atau gimana gitu. Saya kadang-kadang jarang menemukan gitu kalau di kota itu pagi-pagi itu jarang. Kalau di desa masih terjaga. Iya, kental ya. Kental sekali. Bakar-bakar sampah, asapnya naik, itu sesuatu yang sangat membahagiakan. Iya. Pemandangan pagi hari membakar sampah karena sudah membersihkan sampah-sampah yang berserakan itu. Iya, proses kehidupan manusia itu kan selalu ada perubahan ya, berkembang. Hanya saja sayang memang kalau perkembangan itu bukan mengarah kepada Hal-hal hal-hal yang lebih positif. Bahkan mungkin yang itu anggap tradisional lah, kampungan lah, kolot lah, ya karena ada sesuatu yang dianggap baru, ya bukan berarti kalau kita menerima hal yang baru lantas yang lama yang baik-baik kita tinggalkan, kan tidak demikian gitu ya. Tetap kita lakukan pembersihan itu kapan, setiap saat kalau perlu. Kalau bersih-bersih yang dalam artian periodik itu ya silahkan disesuaikan. Kemudian dalam kehidupan apa ya yang kita harus perlu bersih-bersih ya. Ya ada kehidupan spiritual kita yang perlu kita bersihkan. Kadang kan terkontaminasi ya dengan tadi perubahan dunia ya. Ada modernisasi ya katakanlah begitu, sehingga keimanan kita mulai menurun. Iya kan, sehingga kita lupa dengan ajaran agama masing ya, ajaran siapapun agama manapun ya kadang itu bisa luntur hanya gara-gara lebih mengarah kepada modernisasi yang modernisasinya itu kayaknya meninggalkan hal-hal yang dianggap lama gitu kan. Kemudian kehidupan apa saja yang perlu kita bersihkan? Ada kehidupan sosial kita, jadi bergaul dengan masyarakat sosial yang benar-benar apa istilahnya, jangan sampai kita terpengaruh dengan hal yang kurang positif. Maka perlu dibersihkan pergaulan sosial kita, termasuk kehidupan keluarga kita. Bukan berarti keluarga kita ini yang terbaik, ada kadang itu anak atau saudara yang mungkin agak terpeleset ya dengan kehidupan yang ya katakanlah itu sudah tidak sesuai jalannya. Maka kita perlu perbaiki, kita bersihkan dengan cara pendekatan dan lain sebagainya. Kehidupan apa lagi yang perlu kita bersihkan? Ya diantaranya selain keluarga itu kesehatan. Kesehatan penting, kita juga bersihkan kehidupan kesehatan kita agar supaya permohonan doa kita, ya Allah mohon berikan kesehatan atau sehat walafiat. Loh kalau kita nggak membersihkan kesehatan kita, bagaimana mau datang petunjuk Allah untuk membuat kita jadi lebih sehat walafiat, ya kan? Termasuk kehidupan karir kita juga, bersihkan karir kita. Ya mungkin kita sebagai pekerja ya bekerja dengan jujur dan adil. Kehidupan keuangan juga demikian, perlu ada pembersihan di situ. Ya kalau dalam ajaran agama Islam kan ada yang namanya zakat, sedekah, keluarkan, itu kita bersih namanya. Mungkin itu tadi ya, kalau dari apa yang dibersihkan, kapan, di mana, mulai dari yang kecil-kecil, dari diri sendiri sekarang, jangan tunggu nanti. Nah itu juga buat masalah nanti nih ya, ada satu pola pikir yang harus dibongkar nih, kebiasaan lama yang kurang baik ini. Misalkan kita cenderung itu untuk menggampangkan sesuatu itu, kayak tarsok, istilah kalau kata kita di Jakarta itu, di Betawi bilang tarsok, ntar besok. Jadi kayak contoh mengenai ini benda mati tapi dia bisa beranak pinak nih Bu. Contohnya kayak cucian kotor, piring kotor tuh sama sampah itu biasanya tiba-tiba kok banyak gitu. Kadang kan kita ruwet gitu. Padahal kalau kita pikir simple, tinggal angkat. Cuman karena tertanam pola pikir yang gampang, nanti aja, menunda-nunda itu, akhirnya kita tiba-tiba sudah numpuk gitu. Mungkin ini juga jadi pembelajaran buat kita semua supaya memulai dari yang terkecil ya Bu ya, perubahan itu dari diri kita, bersih pikiran, hati, dan juga lingkungan kita, agar apa? Memang hal-hal yang positif di sekitar kita pada akhirnya akan membentuk ya Bu diri kita yang juga pada akhirnya positif ya. Entah perilaku, pikiran, sikap kita. Nah semoga di tema resik-resik atau bersih-bersih ini bisa memberikan apa ya, gugahan, ketukan jiwa raga kita untuk lebih positif lagi ke depan, agar juga tidak sembarangan ya Bu ya. Dalam arti ingat, kalau kita sudah resik-resik, sudah bersih alam pikir kita, bersih perasaan hati kita,
bersih, lingkungan kita itu mudah untuk kita isi. Betul. Isi ilmu pengetahuan, ya kan? Iya. Isi nilai-nilai keimanan, isi nilai-nilai yang bersifat budaya, adat istiadat yang benar-benar menjadi pegangan masyarakat, sosial kemasyarakatan. Kemudian mudah juga kita memperbaiki keterampilan misalnya atau skill kita. Nah itu kalau sudah bersih apa yang ada dalam diri kita dan lingkungan, insya Allah itu jos, hasilnya sangat positif. Dan kalau sudah bersih kemudian diisi lalu beraksi, maka itu akan memudahkan atau memperlancar aksi kita, dan insya Allah akan selalu dalam bimbingan Allah, nggak kemana-mana karena sudah bersih gitu. Saya jadi teringat perkataan Imam Syafi'i Bu tentang masalah bersih-bersih juga. Ketika kita belajar nih di dunia pendidikan gitu, di pesantren, Imam Syafi'i mengatakan ilmu itu dasarnya suci, cahaya, hanya akan datang dan masuk kepada hati juga yang suci gitu. Jadi ini pembelajaran terutama buat kita-kita yang masih dalam tahap belajar supaya benar-benar untuk membersihkan ya Bu ya hati kita, pikiran, jiwa kita, agar hal-hal yang sifatnya baik dan positif itu juga mudah ya Bu, mudah masuk. Betul. Iya. Juga agar kita juga tidak ini Bu ya, underestimate sama orang, mudah untuk membenci, mudah menyalahkan. Jadi bersih-bersih ini dampaknya sangat ini Bu ya, kompleks ya, sangat dan itu prinsip. Kalau nggak bersih bagaimana mau diisi, apa yang diisi? Betul. Yang masuk barang yang tidak manfaat. Betul. Ibarat gelas gitu, walaupun diisi madu tapi kalau sekelilingnya itu ada kotoran, debu, tetap debu atau jadi tetap kotor gitu, walaupun dasar yang dimasukkan yang bersih ya. Maka bersih dulu wadahnya, bersih dulu tempatnya, insya Allah yang diisikan juga, yang dimasukkan juga bersih, maka keluarannya juga bersih. Insya Allah hasilnya atau outcome-nya juga bersih. Insya Allah, amin ya Allah. Ini silakan diminum dulu di ya, silakan. Terima kasih. Permisi. Bismillah. Ya hadirin sekalian, demikian ngobrol-ngobrol santai kita dalam tema bersih-bersih ini. Semoga jangan hanya sekedar didengar gitu, tapi juga dijadikan renungan, karena bagi diri saya sendiri sangat luar biasa ya, walaupun terdengar remeh-temeh, istilahnya itu kayak sepele, bersih-bersih kan sudah ada ini, kita nggak perlu. Nah terkadang itu yang membuat kita justru malah semakin ruwet gitu Bu, menganggap itu bukan tugas kita, menganggap itu sepele. Akhirnya contoh kayak sampah misalkan lah, cucian kotor, piring, tiba-tiba itu kan sudah banyak gitu, karena kan masing-masing saling mengandalkan, saling menggampangkan. Jadi ini juga hal yang sepele yang berdampak juga kepada diri kita gitu. Semoga bincang-bincang sore ini bisa memberikan inspirasi dan juga bisa mengetuk hati kita, yang terutama yang masih tertidur, yang masih bermalas-malasan, yang masih tidak memandang segala hal masih kurang positif ya Bu, supaya kita berbenah dan menata diri. Mungkin sebelum kita tutup, Ibu mungkin memberikan closing statement kepada dan pesan-pesan untuk para subscriber dan pemirsa ini, silakan Bu. Terima kasih. Ya, kalau temanya hari ini, saat ini itu bersih-bersih, ya mari mulai dari diri kita sendiri, dari lingkungan terkecil saat ini, tidak menunggu nanti untuk hal-hal yang kecil. Mari kita bersihkan apa yang dalam alam pikir kita bersihkan yang ada dalam hati kita bersihkan yang ada dalam fisik kita, lingkungan kita, agar supaya apa yang kita masukkan nanti juga memberi manfaat yang bersih dan keluarannya juga menjadi bersih, manfaat buat orang lain. Amin. Ya, amin ya rabbal alamin. Baik, hadirin sekalian, demikian ini sedikit dari saya. Perubahan besar akan bisa dicapai apabila kita mampu merubah diri kita dan bisa melakukan perubahan-perubahan kecil di sekeliling kita. Mohon maaf apabila bincang-bincang kita ada salah hilaf kata. Semoga juga bisa terus konsisten dalam berkarya. Semoga channel ini tambah maju, dan juga jangan lupa ya, supaya teman-teman mengunjungi channel dari ibu saya, Catatan Purna, bisa mengambil banyak pelajaran juga di situ. Jangan lupa subscribe. Demikian, sampai jumpa di konten selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.